Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Saya Pirgi. Saya Aziza. Di sini kita sudah ditemani dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Fadil. Nah, hari ini kita membawakan sebuah materi yang berjudul syarat wajib puasa dan pembatalan puasa. Nah, Bapak dengan judul yang tadi ada yang bisa dijelaskan, Pak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, dan terkhusus untuk pemirsa yang di rumahnya masing-masing, kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan sambil menunggu buka mungkin kita ada ngobrol sedikit perkara Islam. Dan kesempatan kali ini insya Allah saya melanjutkan dari percakapan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kalau nggak salah kemarin sama Teh Diana sama siapa? Ya, Alvin kalau nggak salah, iya, Alvin. Jadi kemarin itu menjelaskan tentang syarat sah berpuasa. Jadi puasa itu bisa sah kalau apa? Kemarin kan udah. Iya. Bagi yang belum menonton, tonton dulu episode sebelumnya. Nah, untuk kesempatan kali ini adalah tentang perihal rukun puasa. Kemarin itu adalah syarat sahnya, dan sekarang lebih kepada rukun-rukunnya. Rukunnya itu masih kutipan dari kitab apa kemarin? Safinatun Najah. Iya, Safinatun Najah itu karangan dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Dan itu salah satu musannif dan muallif kitab yang berasal dari Indonesia tercinta dan diakui oleh seluruh dunia, bahkan mungkin Arab Saudi pun mengakui dalam keilmuan beliau. Dan perihal rukun puasa ini adalah lanjutan dari yang kemarin syarat sah berpuasa. Jadi kalau syarat sah berpuasa itu kemarin kan ada berapa? Ada 4. Apa saja? Tonton video selanjutnya sebelumnya supaya sinkron. Kemudian sekarang itu kita akan bahas tentang rukun puasanya. Rukun puasa itu ada 3, ya, ada 3 saja, jangan 5 karena ini menurut ya arkanuhu salah satu di sini ya, bukan 5 tapi 3 saja cukup. 3 yang pertama itu adalah niatun likulli yaumihi. Di sini yang pertama itu harus niat di malam harinya. Setiap malam itu harus diniatkan. Jadi kalau puasanya itu tidak diniatkan, ya ini berarti tidak kena atau tidak mencakup ke dalam rukun puasanya. Dan ini mungkin nanti selanjutnya apakah sah atau tidak. Makanya ada beberapa madhab dan mungkin ada qaul lain yang menyebutkan, ada yang menyebutkan niat itu di malam pertama Ramadan untuk 1 bulan penuh. Dan itu untuk madhab kalau nggak salah Maliki kalau nggak salah. Dan itu mungkin karena kita Syafi'iyah di sini memang harus setiap malam seperti itu. Jadi kalau bisa ya setiap malam kita berniat, Pak saya malam nggak niat, kita patut curiga. Dia terawih nggak? Iya nggak? Dia terawih. Biasanya ada terawih pasti niat, iya nggak? Kalau enggak mungkin di sebelum waktu imsak itu ada yang mengingatkan di masjid-masjid ya, yang belum niat saumnya silahkan kita bareng-bareng, biasanya kan kayak gitu. Dan kalau misalkannya niatnya Pak, kenapa kok niatnya malam dan puasanya esok hari? Iya. Kenapa? Kan kalau niat itu kan langsung because to be fi'alihi, langsung mengerjakannya kan gitu kan. Dari pengertian niat itu adalah setelah kita memiliki keinginan dan kita langsung melakukannya, itu adalah niat. Saya niat hari ini mau berangkat ke sekolah, tapi dia langsung berangkat gitu. Atau niat sholat, usolli fardho,
isya'i misalkan ya, dan itu berarti langsung kan sholatnya ya nggak? Tapi kenapa niat saum itu niatnya malam dan dilaksanakannya pagi hari? Karena mungkin di sana kalau AA Virgi, beliau ini kan salah satu santri di mana A? Di Cipayung. Bagi yang tidak mengetahui Cipayung, itu masih bagian dari Indonesia. Iya, di dalam niat puasa itu nawaitunya di sana adalah walaupun bentuknya fi'il madi tapi bermakna istiqbal, ya enggak? Niatnya sekarang tapi maknanya mudhari atau istiqbal yang akan dilaksanakan, dan itu termasuk ke dalam rukun puasa dan harus dilakukan setiap malam menurut kitab Safinatun Najah. Dan yang selanjutnya untuk rukun yang kedua, karena jumlahnya hanya ada 3, apa yang selanjutnya, yaitu meninggalkan watarku, meninggalkan apa yang membatalkan ke dalam puasa. Berarti kita harus tahu pembatalannya apa saja gitu. Di sini kan mukhtaron wairu jahilin, dan di sini kita harus mengetahui apa yang membatalkan puasa, baik itu secara akal sehat ataupun yang tidak sehat. Kecuali di sini jahil ya. Jahilun di sini adalah artinya kan belum mengetahui. Ya, dalam tanda kutip mungkin arti ekstrimnya bodoh gitu. Tapi mohon maaf gitu. Karena belum tahu, dan kita patut mengasih tahu, loh kok puasanya ngerokok? Ya kan ngerokok nggak makan, nggak minum katanya. Iya, bagi yang betul-betul tidak mengetahui dan bodoh di dalam segi keilmuan puasa ini tidak apa-apa. Tapi kalaupun tidak apa-apa, sekaligus udah dikasih tahu, udah jangan lakukan lagi. Misal nih, Virgi nggak tahu kalau minum itu membatalkan puasa. Virgi itu lagi minum, lagi minum. Teh Jija ngasih tahu, Virgi puasa minum itu batal loh. Oh iya gitu. Udah simpen, jangan lanjut. Oh nanggung dikit lagi. Nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi harus mengetahui apa yang membatalkan puasa, dan kita harus menjauhi yang membatalkannya. Pak, kalau nangis, kemarin itu di episode kemarin nangis itu masuk ke pembatalan puasa nggak? Oh enggak, nangisnya kecuali nangisnya itu langsung masuk ke mulut dan langsung ditelen. Iya, mungkin nangisnya kayak nangisnya siapa sih yang di kartun-kartun itu kan ada ya yang jadi SpongeBob bisa pakai ember itu kan. Gitu. Dan itu yang kedua dari 3 tentang rukun puasa. Dan yang ketiga adalah rukun puasa itu apa? Yaitu adanya soimun, adanya orang yang berpuasa. Ya nggak mungkin dong ada, Allah tuh memerintahkan kita berpuasa, sedangkan orang yang mau berpuasanya nggak ada, atau pelakunya nggak ada gitu. Nggak mungkin juga. Jadi yang pertama kita harus apa tadi? Niat setiap malam, rukunnya itu. Yang kedua itu adalah harus menjauhi dari perbuatan yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiganya adalah adanya yang berpuasa. Kemudian lanjut di dalam pembatalan puasa. Kalau pembatalan puasa mungkin jumlahnya mungkin ada banyak kalau menurut Safinah, tapi hanya sebagian saja kita bahas di sini. Makan minum sudah jelas, iya nggak teh? Sudah jelas makan minum. Tapi makan minumnya pun di siang hari, dari awal terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau setelah itu ya monggo silahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah memasukkan sesuatu apapun kepada lubang yang langsung ke dalam anggota tubuh kita. Gitu. Lubang yang lurus seperti apa? Mulut kan lanjut ke sini, perut. Hidung lanjut juga, kecuali hidungnya sampai sini, nggak ada sini, nggak ada. Nah, kan hidung kan langsung nembusnya kan ke kerongkongan kan. Nah, kemudian telinga itu nerus juga, gitu. Kemudian selanjutnya apa? Lubang yang di bawah
kemaluan, mohon maaf, ini karena fikih dan ilmu harus disampaikan. Ada yang masuk dari kedua lubang yang terlarang itu ya sama batal juga, gitu. Apapun bentuknya. Pak, saya tuh masukin jelly loh ke hidung saya, nggak batal kan? Nggak batal dan nggak masuk akal juga Anda. Apalagi mau memasukkan, misalkannya, aduh enak nih jelinya, kok enak jelinya gimana? Saya hirup ini jeli, mungkin juga. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah yang sering terlupakan. Kenapa berenang itu membatalkan puasa? Sebetulnya bukan berenangnya. Berenang tuh boleh, monggo, silahkan. Cuman para ahli fikih itu lebih kepada ihtiyat atau lebih kepada berhati-hati. Ditakutkan ada yang masuk ke lubang yang di dalam tubuh kita, seperti itu. Yang masuknya nggak mungkin nasi goreng, ya nggak? Kalau berenang pasti air, ya nggak? Takut masuk dari hidung ataupun dari telinga, ataupun mohon maaf, kalau kalian kentut di dalam air itu pasti akan sedikit masuk. Emang iya gitu Pak? Kok nggak kerasa? Nggak bakalan kerasa dong, ya nggak? Mengeluarkan, setelah mengeluarkan, mohon maaf, itu kan pasti narik lagi palung Mariana-nya itu, ya. Itu. Jadi ya yang membatalkannya bukan berenangnya, tapi ada yang masuk ke dalam tubuh kitanya, seperti itu. Jadi lebih baik dihindari sajalah. Takutnya nonton mukbang ini batal nggak? Nggak batal, cuman mungkin mengurangi pahalanya karena ada nafsu kita yang tergoda. Kalau saya kayak gini nih, enak nih sekarang. Kalau bulan puasa kan lihat cucunguk juga kayak korma ya kata ya. Saking laparnya mungkin, apalagi jam-jam menuju buka seperti ini, seperti itu. Itu mungkin Teh Jijah, Afirgi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ilmu baru lah bagi pemirsa juga. Bagi yang sudah mengetahui, alhamdulillah, hanya cukup mengulang, tapi mohon maaf kalau mungkin ada salah di dalam penyampaian. Seperti itu. Nah, jadi terima kasih kepada Bapak Fadil yang telah menyampaikan ilmunya pada hari ini. Semoga apa yang Bapak Fadil tadi sampaikan dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan terus kita di acara Ngopi Ramadan hanya di Smartness TV. Dengan narasumber yang luar biasa. Akan kemanakah kita safari tahun ini? Saksikan kita 30 hari di bulan Ramadan. Di acara Ngopi Ramadan hanya di Smartness TV.